Seperti yang kita tahu, kalau beberapa tahun belakangan ini sebagian besar masyarakat dunia ini kecanduan culture, musik, dan serba-serbi Korea. Tapi apakah kalian tahu di masa lalu terjadi peristiwa besar yang membelah Korea menjadi dua bagian dengan culture, ideologi, kepemimpinan yang sangat berbeda. Sebelum kita bahas, pastikan kalian sudah subscribe agar kita bahas sejarah dari belahan dunia lain. Sebelumnya kita bahas dulu Korea ini sebelumnya seperti apa. Jadi dulunya Korea ini itu satu, gak ada yang namanya utara dan selatan. Di masa lampau, Korea ini adalah kerajaan. Dan dinasti yang paling awal memimpin adalah Gojoseon yang berjaya dari 2333 sampai 108 sebelum Masehi. Di bawah Gojoseon ini juga ada 3 kerajaan, yaitu Goguryeo, Baekje, dan Silla. Setelah 3 kerajaan ini masanya berakhir, muncul kerajaan baru yang berhasil menumbangkan dinasti Silla, yaitu Goryeo. Pada masa Goryeo, banyak perombakan hukum, pelayanan masyarakat juga dibentuk, dan pesatnya ajaran Buddha. Nah, Goryeo ini 2 kali diserang sama pasukan Mongol, yaitu pada tahun 993 sampai 1019 dan 1238. Serangan yang kedua ini berlangsung selama 30 tahun dan berakhir dengan perjanjian damai. Setelah Goryeo tumbang, muncullah lagi dinasti Joseon yang didirikan oleh Taejo. Kalau kalian tahu abjad Korea atau Hangul, itu adalah ciptaan dari Sejong. Pas dinasti ini memimpin, negaranya itu nggak anteng-anteng aja. Jepang ini menginvasi semenanjung Korea pada tahun 1592 sampai 1598 dan dinamakan Perang Imjin. Tapi seorang pahlawan yang terkenal di Korea bernama Yi Sun-sin berhasil memenangkan perang tersebut. Singkat cerita, di tahun 1620 sampai 1630, Joseon diserang oleh dinasti Qing dari Cina. Nah, Jepang ini masih usaha nih merebut Korea, karena pada saat itu Korea ini masih ada di bawah pengaruh Tiongkok. Pada tahun 1905, Jepang maksa Korea buat menandatangani perjanjian Pilsa. Jepang ini diwakili sama Perdana Menteri Hirobumi Ito dan Korea diwakili oleh Kaisar Gojong. Perjanjian Elsa ini perjanjian yang isinya itu mencabut kedaulatan Korea dan status Korea ini diubah jadi Protektorat Jepang, yang artinya Korea ini akan ada di bawah perlindungan Jepang. Dan dengan ini Jepang resmi menjajah Korea. Nah, singkat cerita, Jepang kan kalah dari Perang Dunia II. PBB ini membuat rencana administrasi sama Amerika dan Uni Soviet. Tapi rencana ini gagal, dan pada tahun 1948 pemerintahan baru terbentuk. Yang selatan menganut ideologi demokratik dan yang utara menganut ideologi komunis. Karena paham ideologi ini, mereka memutuskan untuk perang di tahun 1950 sampai 1953, yang awalnya Korea bagian utara ini nyerang selatan untuk perluasan wilayah. Awalnya perang ini hanya berlangsung antara Korea Utara dan Selatan, tapi ada pihak-pihak yang ikut membantu. Jadi selatan ini dibantu oleh PBB, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan lain-lain. Sedangkan utara ini hanya dibantu sama Tiongkok dan Uni Soviet. Perang ini secara resmi dideskripsikan sebagai aksi polisional, soalnya tidak ada deklarasi perang resmi. Nah, kita ringkas aja ya, sesuai perjanjian Amerika dan Uni Soviet. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Uni Soviet mendeklarasikan perang pembebasan Korea dari Jepang. Dan tanggal 10 Agustus, Tentara Merah atau Tentara Buruh dari Soviet berhasil menduduki Korea sebelah utara. Dan pas 8 Desember, Letnan Jenderal John R. Hoke tiba di Incheon untuk menerima penyerahan Jepang di wilayah selatan. Dan di hari yang sama, Korea ini dibagi menjadi 2 garis lintang 38 derajat. Dan pembagian ini diputuskan dengan terburu-buru, yaitu cuma 30 menit aja. John R. Hoke secara langsung mengontrol Korea Selatan dengan cara satu, mengembalikan kekuasaan administrator kunci kolonial Jepang dan juga polisi kolaboratornya. 2, menolak pengakuan Usamgik terhadap Republik Rakyat Korea.
Nah, Amerika ini menolak pemerintahan populer di Korea dan ini menimbulkan gejolak dalam masyarakat yang mengakibatkan munculnya perang saudara. Nah, sekarang kita rangkum poin-poin penting terjadinya perang ya. Pada 1 Oktober 1950, Kim Il-sung, pemimpin korut yang pertama ini kirim telegram ke Tiongkok untuk minta intervensi militer. Pas saat yang bersamaan, Mao Zedong juga dikirimin telegram oleh Joseph Stalin dengan isi yang sama. 5 Oktober 1950, komunis Tiongkok melakukan intervensi di Korea dan 13 Oktober, Duta Besar Rusia kirim telegram lagi ke Stalin kalau Mao Zedong menyetujui pengiriman pasukan ke Korea. Nah, sebelumnya pada tanggal 25 Juni 1950, perwira CIA stasiun Tiongkok yaitu Douglas McCarnan menerima data intelijen yang mengatakan bahwa Korea Utara akan menyerang Korea Selatan. Alasannya, Korea Utara ini mau balas provokasi Korea Selatan. Tentara pihak utara juga mengatakan bahwa pasukan Republik Korea yang dipimpin oleh Syngman Rhee nyebrang perbatasan duluan. Tapi memang sebelum-sebelumnya antara utara dan selatan ini udah saling serang. Nah, PBB yang udah terima pesan kalau utara mau serang selatan dengan suara bulat mengancam aksi ini. Karena invasi ini dimulai 25 Juni pagi hari dengan cara Korea Utara menyeberangi garis paralel 38 dibantu tembakan artileri. Dan pada 27 Juni 1950, Presiden Truman memerintahkan Angkatan Udara dan Laut Amerika untuk bantu Korea Selatan. Nah, dan selama 3 tahun perang berlangsung, banyak invasi dan serangan besar seperti pertempuran Incheon, serangan musim dingin Tiongkok, dan invasi PBB. Dan selama perang ini berlangsung, dan sampai pada akhirnya tercatat kurang lebih 2 juta korban jiwa termasuk warga sipil dan tentara yang terlibat. Perang Korea ini resmi berakhir pada 27 Juli 1953 saat Amerika, Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Tapi Syngman Rhee nggak mau tanda tangan dan dia berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata. Tapi sampai saat ini perang ini belum resmi berakhir. Oke, jadi itulah awal dan sejarah terpecahnya Korea Utara dan Selatan. Meski cukup rumit, tapi hal lebih baik memang seperti ini ya. Jadi ibaratnya perang dingin ajalah. Dan sekian dulu video kali ini. Pastikan sudah subscribe supaya nggak ketinggalan konten sejarah yang bakal menemani malam minggu kamu. Ciao!